Salah satu di antara badai ujian yang menerpa bahtera cinta pasangan suami istri adalah ketika muncul sikap yang menunjukkan ketidaksetiaan atau pengkhianatan. Arti ketidaksetiaan dan juga pengkhianatan adalah ketika seorang laki-laki menempuh cara-cara yang melanggar syariat, melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika dia membangun hubungan khusus dengan wanita yang lain yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu adalah hal yang melanggar dan istri punya hak untuk cemburu. Karena kecemburuan itu dia datang pada saat suami kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan tidak boleh cemburu pada hal-hal yang bersifat dunia. Dia tidak boleh cemburu lahir karena suak sangka kepada pasangannya. Tidak. Tetapi kecemburuan itu hadir ketika suami melakukan hal-hal yang melanggar ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sikap yang perlu diperhatikan ketika dapatkan ada suami kita yang mungkin chat-chat ya wanita lain, bahkan mungkin menyampaikan chat mesra, bahkan terbukti mereka telah membangun hubungan, maka dilakukan oleh istri walaupun mungkin dia merasakan perih, ada sakit yang ia rasakan, maka tetap dia harus bersikap dengan cara yang baik. Yang pertama, ini adalah pelanggaran. Maka tugas seorang istri adalah bagaimana menghilangkan pelanggaran tersebut dengan memberikan peringatan, ya, memberikan nasihat dengan tetap menjalankan hak-hak sang suami. Maka itu perlu perempuan memanajemen yang namanya rasa tersebut. Suami salah, tapi tidak boleh kita menyikapi kesalahan suami dengan melakukan sesuatu yang lebih parah, yaitu dengan mengabaikan haknya. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita wajib untuk memberikan nasihat dan memberikan teguran tegas yang berkenaan tentang masalah ini. Kemudian yang kedua, tetap ketika statusnya masih istri, ya, belum terjadi perceraian, maka perempuan tetap wajib ya memenuhi apa yang memenuhi ya atau melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dengan memenuhi hak-hak ya pasangannya. Kemudian yang ketiga, dia membenahi dirinya. Karena seorang laki-laki dia terjatuh pada perselingkuhan atau hatinya artinya dia akhirnya melakukan hubungan dengan wanita lain, itu karena persoalan tenggelam dalam syahwatnya, ya. Yang syahwat itu terjadi ketika syahwat itu memang berat, kemudian keimanan menjadi keropos. Maka ini boleh terjadi karena dirinya, ya. Boleh jadi karena dirinya. Ya tentu ketika laki melakukannya dia salah, tetap dia salah bahwasanya dia melakukan sesuatu yang melanggar dari prinsip-prinsip ya pernikahan. Tetapi sisi yang lainnya ada penyebabnya. Dan banyak ya laki-laki terjatuh pada perbuatan diharamkan oleh Allah, ya perselingkuhan, memberikan chat-chat dengan wanita yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena sikap dingin sang istri. Ya, dan juga tidak memuaskan suaminya. Karena tugas istri adalah menjaga mata dan juga menjaga kehormatan sang suami sehingga suami merasakan kebosanan, ya. Maka sebagai seorang istri dia berbenah, ya. Kenapa sampai suami saya akhirnya tergoda dengan wanita yang lainnya? Maka boleh, karena sementara kalau wanita itu baik, maka laki-laki hatinya akan menetap, ya. Karena di antara ciri wanita solehah, ya kalau dipandang maka akan serat, akan menyenangkan hati, dipandang indah dan juga akan memberikan ketenangan pada hatinya. Maka mungkin karena perempuan dia tidak memperhatikan hal demikian. Karena ingat akhwat, di hadapan suami itu namanya laki-laki, kecenderungannya kepada perempuan begitu luar biasa. Biarpun dia sudah menikah, karena itu memang seperti itu laki-laki, kecenderungan kepada wanita begitu besar. Maka tugas istri adalah menjaga pandangan dan juga kehormatan suami, dan jangan justru dia menjadi fitnah untuk suaminya, ya, karena dia tidak berhias, dia tidak memenuhi kebutuhan sang suami. Maka dalam keadaan seperti itu, maka terjatuhlah dia pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya Subhanahu wa taala, yang tingkat rendahnya itu adalah akhirnya dia berpaling dan mencari hiburan minimalnya kepada wanita yang lainnya. Karena Nabi kan telah mengatakan, bahkan dalam kitab nikah itu disebutkan juga, yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5096, ma taraktu ba'di fitnatan adar ala rijal minan nisa.
Intinya fitnah yang paling besar yang bisa menimpa laki-laki adalah fitnah perempuan. Apatah lagi dengan keluarnya banyak wanita. Al-mar'a idza kharajat istasrafa syaitan. Perempuan ketika keluar rumah maka akan ada syaitan yang menghiasinya sehingga dengannya sangat mudah menggoda yang namanya kaum laki-laki. Maka istri perlu berbenah juga. Ya, banyak perempuan karena dia dingin. Ya, dia tidak berhias. Dia tidak memuaskan suaminya dalam urusan ranjang, banyak melakukan penolakan-penolakan. Dia tidak memiliki tutur kata yang baik sehingga akhirnya laki-laki merasakan jiwanya kering. Ya, sementara di sisi lain imannya mulai keropos, mulai melemah, maka pada saat itu bahaya akan mengancam dirinya. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ketika menyebutkan perkataan Fayyad bin Najih dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz ke-2 halaman ke-28. Mohon maaf ya kutipannya. Idza qama dzakaru rajuli dzahaba sulusu aklihi aw sulusu dinih. Apabila alat atau kemaluan seorang laki-laki telah tegak berdiri, artinya dia berada dalam kondisi dikuasai oleh syahwat, maka dikhawatirkan sepertiga akalnya atau sepertiga agamanya akan hilang. Karena ketika syahwat telah menguasai jiwa seseorang, kata Imam Al-Ghazali, wala tuqawimuha quwwatut taqwa. Dan pada saat yang bersama kualitas takwanya tidak bisa menghantamnya, tidak bisa menekannya, tidak bisa meremnya, mengendalikannya. Adat atau jarrad ila iktiham al-fawahis. Maka syahwat tersebut akan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, menyalurkan syahwat dengan cara-cara yang benar. Jadi apa yang saudari sebutkan tadi dengan itu adalah perkara yang kecil, bukan kecil. Ini enggak benar, tetapi ini hal-hal yang umum terjadi. Ya, kalau ini kita jadikan sebagai patokan, maka kita akan hancurkan begitu banyak rumah tangga. Ya, ini kan cuma karena ketahuan. Sebagian ada yang tidak ketahuan, dan kasusnya kita dapatkan sangat banyak yang seperti ini. Ya, karena apa? Lemahnya takwa seorang ya laki-laki, kemudian istrinya tidak membantunya untuk lebih dekat kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Karena jiwa kalau sudah dikuasai syahwat kemudian dihantam dengan fitnah yang paling besar, maka laki-laki pasti akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Maka bantu jaga suami, jaga matanya dengan penampilan menarik ya banyak tersenyum ya, kemudian berpenampilan menarik, berhias ya, kemudian juga memenuhi kebutuhan ya suaminya, kemudian mendebarkan pesona akhlak. Maka insya Allah suami tidak akan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan nanti kalau dia mau poligami itu urusan lain ya. Tapi dia tidak akan melakukan tindakan selingkuh. Ya, dia tidak akan mungkin membangun hubungan kemesraan dengan wanita lain di luar ikatan ya pernikahan. Dan lebih dari itu banyak laki-laki yang terjatuh pada bukan sekadar itu, tapi bahkan jatuh pada tingkatan selingkuh, perzinahan. Ya. Bahkan banyak laki-laki juga lebih banyak lagi mereka menyalurkan syahwat dengan cara yang batin. Hampir ya setiap pekan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, berkenaan tentang ya suami saya seorang aktivis dakwah, suami saya seorang yang nampaknya baik, tapi kenapa di laptopnya ya, kenapa di HP-nya sempat saya dapatkan ya situs-situs ya porno atau video-video yang tidak senonoh ya. Karena itu yang kita sampaikan, kalau syahwat telah menguasai seorang laki-laki terutama, maka seolah akal nggak digunakan secara baik. Ya, dalil Al-Quran itu hilang, hadis itu hilang, petuah itu akan hilang. Maka caranya kita bagaimana mengendalikan syahwat ya suami kita ya dengan cara ya jaga pandangannya dan juga jaga kemaluan, kemudian mendoakan suami untuk kembali kepada kebenaran dan minta komitmennya ya. Jadi kita minta ya komitmennya, dan tidak cukup sampai di situ. Suami harus didekatkan dengan duat, didekatkan sama ustadz. Karena yang kayak begini, mohon maaf, yang kayak begini bisa dipenyakit, susah hilang. Candu, ya, berdasarkan pengalaman, lagi-lagi kalau sudah biasa chat wanita, ini cuma karena ketahuan. Nanti lagi besok dia akan melakukan dan terus melakukan. Ketika kita tidak lihat perubahan sikap suami dari sikap takwaan. Jadi kalau suami masih ampun, maaf, saya tidak akan ulangi lagi, ya, nggak akan ulangi lagi, tetapi ternyata masih malas mengaji, ya masih lambat sholat berjamaah, maka sulit suami dikatakan sadar ketika ini terjadi. Maka dekatkan suami dengan majelis ilmu. Allah Ta'ala bisa. Mimbar TV, inspirasi surga.